Tahukah kalau kekurangan energi kronik masih menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada ibu hamil? Sebenarnya, apa itu kekurangan energi kronik? Apa saja dampaknya dan juga cara pencegahannya? Mari kita simak video berikut untuk penjelasannya. Penambahan zat-zat gizi berguna untuk kesehatan ibu hamil, pertumbuhan janin saat persalinan, persiapan menyusui, dan tumbuh kembang bayi. Karena itulah, ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak daripada sebelum hamil. Kekurangan energi kronik adalah masalah gizi pada ibu hamil yang disebabkan kekurangan asupan makanan bergizi dalam waktu yang cukup lama. Keadaan ini dapat berdampak pada ibu hamil, persalinan, serta bayi yang dikandung. Gejalanya yaitu ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, sering kesemutan, terus-menerus merasa letih, wajah pucat, serta penurunan berat badan. Sebenarnya apa saja sih faktor penyebab terjadinya ibu hamil mengalami kekurangan energi kronik? Mari kita bahas. Yang pertama, asupan makanan masih kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua, usia ibu hamil. Usia ibu hamil juga mempengaruhi status gizinya selama menjalani masa-masa kehamilan. Yang ketiga, ibu hamil masih mengerjakan banyak aktivitas dan beban pekerjaan yang terlalu berat. Beban kerja yang terlalu berat dapat mempengaruhi status gizi ibu hamil tanpa disadari. Apalagi aktivitas yang membutuhkan banyak energi dan asupan makanan kurang, maka akan sangat rentan untuk ibu hamil mengalami kekurangan energi kronik. Yang keempat, penyakit infeksi. Ibu hamil yang rentan terkena infeksi juga dapat mudah kehilangan berbagai zat gizi di dalam tubuh yang tanpa disadari akan menyebabkan tubuh mengalami kekurangan energi kronik. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Kategori makanan ini memang memiliki cita rasa yang lezat, namun lemak dan gula berlebih dapat meningkat akibat mengkonsumsi makanan cepat saji. Kekurangan energi kronik pada ibu hamil dapat berakibat pada ibu hamil itu sendiri, di mana menyebabkan resiko dan komplikasi antara lain anemia, perdarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Ini juga dapat berakibat terhadap persalinan yang dapat mengakibatkan persalinan menjadi sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, serta perdarahan. Juga berpengaruh terhadap bayi yang dikandung, di mana dapat menyebabkan keguguran atau kematian bayi saat lahir, berat badan lahir rendah, kembangan organ janin terganggu. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, ibu hamil makan lebih banyak daripada biasanya, dengan makan beragam makanan dengan pola gizi seimbang dan porsi lebih banyak. Yang kedua, pengaturan jarak lahir. Jarak antar kelahiran minimal 2 tahun. Yang ketiga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan menjaga kebersihan diri. Dan yang keempat, memantau melalui pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilannya. Lalu bagaimana dengan ibu hamil yang terlanjur dinyatakan mengalami kekurangan energi kronik? Tenang saja, keadaan ini masih dapat diatasi. Yang pertama, makan makanan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi. Yang kedua, cukupi kebutuhan air minum saat hamil. Yang ketiga, jika mual atau muntah dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dalam porsi kecil tetapi sering. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan tambahan ibu hamil. Dan yang terakhir, mengkonsumsi vitamin. Adapun peran keluarga di dalam mengatasi dan mencegah ibu hamil mengalami kekurangan energi kronik, yang pertama, memperhatikan ketersediaan makanan. Yang kedua, mengingatkan ibu untuk lebih sering makan atau menyediakan cemilan walaupun
Dan yang ketiga, membantu mengingatkan ibu dan atau mendampingi ibu untuk memeriksakan kehamilan. Nah, sampai di sini penjelasannya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan memeriksakan kehamilan secara rutin di fasilitas kesehatan. Ibu sehat, janin sehat, generasi sehat dan cerdas.